sedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Kembali kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dalam program Persekutuan Doa Pagi GKI Surya Utama hari ini Selasa 25 Juni 2024 dengan saya Pendeta Adi Cahyono dari GKI Delima. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Second Chance yang didasarkan dari bacaan Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-44. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau pada kesempatan yang baik hari ini kembali kami boleh datang kepada Tuhan, menyiapkan hati kami untuk mendengarkan sabda firman Tuhan, sebelum juga membawa doa-doa yang akan kami panjatkan bersama. Tuhan berkenan akan hati kami yang rindu taburan benih firman-Mu. Roh Kudus tolonglah kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya, firman Tuhan kita dari Kisah Para Rasul pasal 27 ayat yang ke-39 sampai dengan 44 bunyi demikian. Ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk dengan pantai yang rata. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sauh, lalu meninggalkan sauh-sauh itu di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Namun mereka membentur dasar pasir, sehingga terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Namun perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia mencegah mereka melaksanakan niat mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat. Supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua naik ke darat dengan selamat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini yang akan kita renungkan dengan tema Second Chance. Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, apa yang akan Anda saudara lakukan, apa yang akan kita lakukan ketika kita tahu bahwa nyawa kita sungguh sangat terancam? Ada ungkapan Ibu Bapak Saudara sekalian yang mengatakan, not everyone gets a second chance. If you do get one, take advantage of it because it's a gift. And it may be something better than you have before. Ungkapan ini dituliskan oleh Nisan Panwar. Rasanya sungguh sangat tepat ya. Tidak semua orang mendapat kesempatan kedua. Jika kamu mendapatkannya, manfaatkan itu. Karena itu adalah hadiah dan itu mungkin sesuatu yang lebih baik dari yang kamu miliki sebelumnya. Ibu bapak sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada hari ini merupakan sebuah kenyataan yang sungguh sangat dramatis dan bisa dikatakan tragis, tetapi memiliki sebuah pesan yang sangat penting untuk mengingatkan kepada kita ketika kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan.
Mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan sesama kita. Pembacaan kita menceritakan bagian akhir penyelamatan seorang perwira yang bernama perwira dari Batalion Kaisar yang bernama Julius, tertulis di ayat yang pertama, yang ditugaskan untuk membawa Paulus ke Italia supaya Paulus dibawa ke hadapan Kaisar. Dan dalam perjalanannya itu ternyata kapal yang ditumpanginya dihantam badai, gelombang yang sangat dahsyat. Dan kalau kita perhatikan tadi, sungguh kapal itu ternyata hancur berkeping-keping. Menariknya di sini, buat saudara sekalian, kalau kita perhatikan, ada momen-momen yang sangat dramatis yang menjadi permenungan kita. Bahwa pada saat itu, perwira yang bernama Julius itu, di tengah kepanikan, ketakutan, orang yang nyawanya terancam karena badai, gelombang yang menghantam kapal yang mereka tumpangi, masih ada sebuah hasrat, kerinduan untuk menyelamatkan Paulus. Walaupun pada saat itu anak buahnya, pasukan dari Julius, berusaha untuk membunuh para tawanan karena dalam aturan mereka seorang tawanan itu kalau sampai lepas bebas gagal maka mereka pun juga akan kalau selamat mereka juga akan dibunuh sebagai hukumannya. Namun pada kesempatan ini kita melihat sang jenderal, sang perwira yang melihat siapa sesungguhnya Paulus yang sebenarnya dalam perjalanan ketika dihantam gelombang itu Paulus sudah memberikan sebuah kesaksian bahwa apa yang akan mereka alami nanti tidak akan membuat nyawa mereka mengalami kematian. Ibu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh perwira Julius? Mereka mengatakan ingin menyelamatkan Paulus. Ia mencegah para jurid untuk membunuh mereka. Sebaliknya, bahkan dia memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat. Sedangkan orang-orang yang tidak bisa boleh menggunakan pecahan-pecahan kapal. Dan itu yang diambil keputusan itu. Dia tidak menuruti anak buahnya yang ingin membunuh semua tawanan. Tapi karena ingin menyelamatkan Paulus, perwira itu justru akhirnya menyelamatkan semua orang. Terakhir tadi dengan jelas dikatakan, demikianlah mereka semua naik ke darat dengan selamat. Ibu bapak saudara saya yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari perikop ini atau bacaan kita hari ini saya mengajak kita melihat dari diri seorang perwira yang bernama Julius itu sungguh-sungguh menggunakan kesempatan yang masih dia miliki. Bukan hanya memikirkan untuk keselamatan dirinya, jabatannya, tetapi dia sungguh memikirkan keselamatan orang lain, orang banyak. Dan itu semua justru menjadi kesempatan perwira itu akhirnya memiliki peran yang sangat penting, besar. Saya tidak mengajak kita untuk mengabaikan peran dari Paulus. Tetapi di sini Paulus sudah melakukan bagian yang lain. Dalam ayat-ayat terakhir tadi jelas sekali. Perwira ini mengalami pilihan yang tidak mudah. Tapi dia mengambil sikap yang gas dan jelas. Yaitu dia ingin menyelamatkan Paulus dan orang lain. Ibu Bapak yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ancaman badai gelombang juga bisa menerpa kehidupan kita. Karena sakit penyakit yang mungkin menggerogoti tubuh kita. Penyakit kanker, penyakit darah tinggi, diabetes yang tidak terkontrol. Bisa mengancam nyawa kita. Tapi itu semua mengingatkan kepada kita bahwa di dunia ini hidup kita memang terbatas. Mari kita menghayati dan menyadari di dunia yang terbatas dan fana ini, manusia bisa sakit, bisa mengalami musibah, bisa mengalami badai gelombang menerpa. Mari kita menyadari bukan hanya keterbatasan fanaan itu, tetapi
Mari gunakan itu sebagai kesempatan untuk kita melakukan kebaikan. Selama masih ada kesempatan. Selagi diberi kesempatan. Karena belum tentu kita esok hari masih diberikan kesempatan untuk melakukan kebaikan. Dalam hal ini, ada pepatah bahasa Inggris yang juga mengatakan demikian. Let tomorrow be your second chance to prove that you are better than today and yesterday. Mari kita lakukan bagian kita hari ini selagi masih diberikan kesempatan itu. Kita tidak pernah tahu hari esok apa yang akan menjadi kesempatan kita. Biarkan esok hari menjadi kesempatan kedua untuk membuktikan bahwa kita akan menjadi lebih baik dari hari ini dan kemarin. Bapak saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun situasi kehidupan yang mungkin sedang kita alami, atau bahkan mungkin pernah sudah kita lampaui, masa-masa sulit, masa-masa pahit, mari kita mengingat mensyukurinya dengan kita selalu berusaha menjadi lebih baik daripada kemarin hari ini. Itu menunjukkan betapa kita menghargai anugerah kehidupan yang Tuhan berikan dan kita pun bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Dalam persekutuan doa kami pada hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami untuk kami menghargai kesempatan yang Tuhan berikan. Bukan hanya kesempatan hidup Tuhan. Kesempatan untuk berkarya, kesempatan untuk berumah tangga, kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk studi belajar, bahkan kesempatan untuk melayani Tuhan di gerejamu secara khusus di GKI Surya Utama ini atau di lingkup-lingkup yang lebih luas lainnya. Kami rindu hari ini akan lebih baik dari kemarin dan hari esok akan lebih baik dari ini. Hari ini sebagai wujud kami bersyukur menghargai kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Biarlah nama Tuhan juga dipermuliakan dan setiap pemikiran, perkataan, perbuatan kami menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih